وهذا هو التعليم الفطري mustafadun min amal. Jadi inilah model taklim yang dianggap fitri, sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri. Karena akar taklim Nabi sallallahu alaihi wasallam mustafadun min amal. Jadi kebanyakan taklim Rasulullah SAW itu terambil atau disajikan dari amal perbuatan Rasul itu sendiri. Kama amara bin nasa dari awal alam. Jadi apa yang diperintahkan kepada manusia itu secara langsung Rasulullah sudah mengerjakannya terlebih dahulu, baru kemudian diajarkan. Walaupun anak kita ta'lim wa ta'alum. Oleh karena itu ya kira-kira kalau bahasa kita tidak terlalu mengajarkan ABM karena sudah terrealisasi. Kalau kan atau itu kama di zamanina lama saat itu abad. Kalau misalkan metodenya seperti di zaman kita ini, ya kira-kira agama itu tidak akan tersebar sampai kapanpun. Walakinna wa'allama an-nasa bi amali. Tapi intinya Rasul mengajarkan itu apa yang sudah dilakukan oleh diri beliau sendiri. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan sesuatu tentang perkara, beliau memilih metodenya itu metode yang fitri juga sesuai dengan fitrah manusia. Wa huwa al-amru bil matlubi wan nahyu 'anil makruh, yaitu perintah langsung to the point pada apa yang ingin dituju dan melarang langsung pada apa yang ingin ditinggalkan. Walamnya hasan maratibihi. Rasulullah secara segi ilmuwan ilmiah itu tidak membahas, tidak mengarah pada marotibnya, hanya tingkatan-tingkatan dari perintah tersebut. Kalau total apa Rasul pantah. Jadi ini kan sifatnya umum. Apa yang ditindak oleh Rasul sudah ambil, dan apa yang dilarang tinggalkan. Tidak kemudian dijelaskan tingkatan-tingkatannya. Fahada wasabil aqwa, inilah jalan yang paling benar, paling lurus. Amal baksu al-marati bermotorik mustahdasun. Salah dua ulama di masa di zaman. Adapun terkait dengan marati, pembahasan tentang marati, ini adalah satu metode yang terbarukan, baru yang ditempuh oleh para ulama karena zamannya sudah rusak. Wa sahabat radhiyallahu anhu fa innahu idza umira bi syai'in akhadhu bi jami'i marati ini. Nah, sedangkan para sahabat kalau mereka diperintahkan untuk melakukan sesuatu, mereka mengambil semuanya dengan semua tingkatan-tingkatannya. Wa dan wa'anu tarahu bil kulliyah. Sebenarnya kalau misalkan dilarang, ya sudah meninggalkan secara utuh sepenuhnya. Oh, ini dia mungkin ini kualitas umat itu. Kalau sekarang banyak ngeyelnya, ya kan? Itu coba kalau kita nerangkan di luar itu ya, nanya kan, ngeyel gitu kan, ngeyel. Jadi kenapa gitu? Kalau sahabat dulu ya samina wa ata'na, selesai itu kan. Wa ma atakumul sulfakhudhu wa ma nahakum, udah selesai itu ya kan. Ya udah terus lanjut. Karena bermanfaat ilmu bahas, jadi nggak perlu cari apa maratib. Kalau kan syari'u ta'arud ilal maratib la fatahu man sibul mutakkid wa lakin ada amal ya. Ini ulama itu tauhid. Seandainya asyari ini ya, asyari itu bisa Allah, bisa Rasul ya, menjelaskan tentang maratib dari perintah atau larangan, ya la fatahu mansib mudzakir wala adamal amal. Maka kira-kira mansib mudzakir yang terkait yaitu hilang juga ya, kemungkinan umatnya para sahabat itu tidak akan mengamalkan apa yang diperintahkan. Karena jika al-faksu wal jadal la batal amal, karena jika terjadi perdebatan ya, mencari-cari tadi mungkin ngeyel seterusnya, ya berarti amalnya itu akan batal, tidak terjadi. Masalah bahwa ta'ala fa'tazilun nisa'a mawdi'i tamsi wa la taqrabu faqat wastamti'u bisairil a'dha. Ini kan terkait dengan firman Allah yang sifatnya itu umum, tidak dijelaskan marotibnya. Fa'tazilun nisa'a fil mahid gitu kan ya. Ya kan ya. Jadi maksudnya kalau seorang wanita istri lagi kan sudah jauhi. Tapi kan tidak kemudian diperinci begitu. Seandainya ayatnya itu misalkan jauhi istri yang sedang haid, apa yang dijauhi? Ya mau ditutup senyap saja, maksudnya itunya saja, berhubungan badannya saja nggak boleh.
Wala taqrabu faqat wastamti'u bisairil aqdar, tapi kemudian masih boleh menikmati sesuatu yang lain daripada itu. Lalu kamu mau anak itu haram. Maka kalau misalkan ayatnya seperti itu, bisa jadi orang-orang para sahabat kaum muslim yang masih baru-baru itu mereka jatuh pada keharaman, artinya akan melanggar sabda Nabi. Karena man yarta'u hawa cuma yusibu an yafa'ili, karena orang yang menggembalakan misalnya kambingnya atau sapinya di luar khimahnya, di luar daerah yang memang di sekitar daerah larangan, maka bisa jadi akan melakukan yang dilarang. Wa inna ma akhadha al-i'tizal fil ta'dil yakun ashal lahu fil amal wa la yakun pasti ya. Jadi ketika bahasanya fa'tazilun nisa itu secara umum takbirnya itu agar artinya mudah dipatuhi, kemudian mereka tidak jatuh dalam maksiat. Maka dari kaidah apa amron amar bi mutlaqan. Demikian pula ketika Rasulullah mengingatkan sesuatu, beliau memberikan kita secara mutlak. Iya, tami robihin nas bijami'i marotibi, agar orang-orang para sahabat itu bisa betul melakukan dengan semua marotibnya. Waya wa fi haisi mardatillahi ta'ala, dan mereka betul-betul berada di daerah atau wilayah ridwan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalkan masalah pola mantar sholat faqad kafar. Rasulullah mengatakannya secara umum, siapa meninggalkan sholat maka telah kafir. Walam yakun fa'ala fi'lal kufri aw mustahilan aw qarabal kufra ma'annahu kana ashala fi ibadihi nadari. Jadi ketika Rasul mengatakan bahwa siapa yang meninggalkan sholat itu kafir, ya sudah, itu umum. Kalau sekarang kan ada yang mengatakan bahwa faqad kafar itu faqad fa'ala fi'lal kufri, sudah melakukan tindakan yang mengarah pada kekafiran atau menghalalkan atau mendekati kekufuran dan seterusnya. Li'annahu law qala kadzalika la faqa wa dunya tasdidi wa la adam al-amal. Kalau misalkan Rasul mengatakan seperti itu, maka hilang tujuan utamanya yang tidak lain adalah tasdid. Tasdid itu maksudnya beliau betul-betul ingin menekankan bahwa sholat itu tidak bisa atau tidak boleh ditinggalkan. Kalau sabdanya misalkan la fa'ala fi'al kufri aw mustaqim aw kufur wala adam al-amal, bisa jadi akan banyak orang yang meninggalkan sholat. Walidha kana salafu yaqrabuna ta'wilahu, oleh karena itu salafus saleh mereka itu tidak suka untuk mentakwil maksudnya apa yang dimaksud Nabi oleh mantar sholat pertama. Alhasil annahu idza amara nabi sallallahu alaihi wasallam amal bihi bi aqsa ma yumkin. Jadi kesimpulannya, ketika Rasulullah mau memerintahkan sesuatu berarti harus dilakukan bi aqsa ma yumkin, dengan semampu kita, sebaik-baiknya sampai pada derajat yang paling tinggi. Hai sulatan pemartabat maratibihi matruka, agar jangan sampai ada martabatnya tingkatan-tingkatannya yang ditinggalkan. Wadah kadang kami jadi kita diberikan pula dari sisi larangan beliau. Walidakkan yaqulu indal bai'ah, karena itu dalam bai'at Rasulullah berkata fi mastaqtum, sesuai dengan kemampuan kalian. Babadul juri wa istiqati la yakunu illa idza usbil kalam. Jadi ada motivasi untuk melakukan dengan sebaik-baiknya, itu bisa terjadi atau dihasilkan ketika kalamnya itu dibunyikan secara global. Wa idza fusila yahdus tahawun. Kalau misalkan sudah dijelaskan maka akan terjadi tahawun, ada penyepelehan dan seterusnya. Kalau huwa musyahid fi amil awam wa amal ulama alladziina ma lahum wijahatun 'inda Allah wa qabulun fi jannah. Jadi sebagaimana hal ini disaksikan dalam amalnya orang-orang awam, juga termasuk keumuman para ulama yang mereka itu teralihkan dari menghadap Allah dan penerimaan mereka di sisinya. Fahum laysu minal ladzina la tulhihim tijaratun wala bai'un 'an dzikrillah. Jadi mereka itu semuanya tidak masuk dalam kategori orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan atau jual beli antibillah, dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi'ah ini di ayat pertama itu dari dia. Bai'ah. Bai'ah atau bi'ah? Bai'ah ini. Oh bai'ah. Di bawahnya wala bai'un antibillah. Kalau ini ayat, jadi fahum laysu minal ladzina la tulhihim, kan ada kategori para sahabat yang alladzina la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Jadi mau berdagang mau apa tetap mereka mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang kategori awam dan amatul ulama ini, berarti kira-kira mereka itu masih terlenakan oleh tijarah, oleh bai'ah, oleh bai'un dan seterusnya.
sosiologi masyarakat generasi sahabat beda dengan sosiologi masyarakat kekinian. Masyarakat dulu ketika era sebelum Nabi hadir itu sudah menyaksikan dekadensi moral jahiliyah, begitu kan? Mereka sudah jenuh dengan teori-teori. Jahiliyah di sini bukan bodoh ya. Mereka pandai. Mereka pandai membuat syair. Mereka orang yang membuat syair itu kan orang yang penuh cita rasa, yang mengerti dan sebagainya, ya kan? Bahkan ada pameran seni syair di Sukukaz itu, Taman Ismail Marzuki, tempat orasinya para pujangga, para penyair kan gitu ya, kurang lebih begitu. Nah, mereka sudah bosan dengan berbagai macam kerusakan ya, sehingga ketika Rasul hadir, dan Rasul itu tidak ingin membicarakan yang langsung saja faman taraka sholat qad kafar, sudah selesai, dan mereka mengerti. Nah, sekarang sosiologinya berbeda ya, kebanyakan orang pintar karena kembali kepada mereka gitu. Ada yang sholatnya bilang pentong apa, makanya kita bertanya gimana dong kalau saya nggak sholat. Dan tadi lebih lagi sudah banyak kaum liberal tadi itu, ya kan, mengorek-ngorek, atau kaum filosof itu kan, iya, fakultas, makanya ada Usuluddin di fakultas filsafat gitu kan. Ini sholat itu apa? Apa intinya? Apa ininya, filosofinya? Wah, kebanyakan membahas filosofi sholat, ini sholat, udah azan zuhur lewat, asar lewat, nggak habis-habis, maghrib lewat, isya lewat, sampai subuh nggak sholat, asik hanya dalam kajian tadi gitu kan. Nah, jadi sudah jauh ini. Sebetulnya agama itu sangat simpel dan sederhana. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, udah jelas. Jangan disalahpahami kalau Sayyidina Abu Bakar itu adalah seorang yang biasa-biasa. Seorang yang alim, ya pandai, tapi dalam ketaatan beliaulah nomor satu. Sahabat kalau diukur keimanannya kan yang paling tinggi adalah sahabat Abu Bakar, tanpa reserve. Apa reserve itu? Penolakan. Tidak ada penolakan sahabat. Pokoknya apa yang dikatakan Rasul, nah sudah, sodakta. Karena sering sodakta, ini Siddi, Abu Bakar As-Siddi. Tambah jelas kita ini. Nah, mestinya kita sebagai guru di pesantren harus mengambil dua spirit tadi itu, yang memerankan sebagai al-wa'izul muzakkir dan al-muallimul faqih. Nah, itu yang dipesankan dari kajian kita pada pagi hari ini. Syekh Muhammad Anwar Al-Kashmiri dari Kashmir. Kalau kita ke Kashmir cari sejarah ada karpet, sorban, ya. Jangan cari sorban, cari ininya nih. Gak usah dikorek-korek gitu ya, dikorek-korek gitu. Suatu yang jelas ya sudah amalkan, ya kan. Nah, ini sangat penting sekali. Tetapi Islam tidak menutup pintu untuk mengkaji, ya kan, syariahnya apa semua, tidak. Tetapi diamalkan lebih dulu, itu kan sudah buat diulik, ya harus tambah, mestinya buahnya harus tambah kenceng gitu kan, bukan tambah diulik tambah jauh. Masalah ulik mengulik ya. Kalau para sahabat kan dengan kemampuan bahasanya, dengan rasanya, beliau bersama dengan Rasul yang dikatakan misalkan waman taraka sholat faqad
sudah mengerti, Iya. tanpa kemudian mengulik. Nah, masalahnya di zaman kita sekarang juga ada orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang tidak ingin mengulik apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Iya. Tapi masalahnya ketika mereka itu tidak mengulik, kan pemahaman mereka berbeda dengan pemahaman para Sahabat. bahasanya. Maka ketika misalkan memahami apa hadis ini secara detail, paman apakah kalau kasulah kafar, mungkin dia akan mengatakan, kamu itu sudah kafir karena kamu tidak sholat. Kamu sudah melakukan ini bid'ah, dan bid'ah itu di neraka. Jadi dibahasakan seperti itunya. Semangatnya mereka mencoba menyamai apa yang dilakukan oleh para Sahabat. sahabat. Tapi ilmunya jauh berbeda. Betul. Dan itu disampaikan secara langsung. Ya, tidak soal tetangganya, kamu sudah kafir. Nah, Iya. jadi Maka ada sesuatu yang bertentangan. agak unik ya, kita agak unik ya fenomenanya ya. Tadi saya bilang sosiologinya berbeda ya kan, antara dulu dan sekarang. Yang sekarang semangat salafnya kenceng. Sekarang itu kita harus ikut salafus sholih. Makanya kan bahasanya salafus sholih. Tidak ada yang keliru, memang benar seperti itu. Tapi vonisnya atau menjustifikasi sesuatu yang tidak sama dengan para sahabat itu. Kalau tidak seperti itu berarti sesat, sudah sesat, neraka, udah neraka, bahayanya, halal darahnya, wah, rembet ke sana sini ya. Ya Allah, ini perlu, saya kira dua sikap ini perlu dijaga keseimbangan, karena memang kita wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Moderasi ya, inilah yang akan dibawa ke Andika untuk daftar ke Jerman gitu ya, moderasi ya. Mudah-mudahan lulus, mudah-mudahan kajian kita ini saya kira bagus sekali ya. Ini mendalam sekali, ini luar biasa. Belum kita bahas hadisnya, tapi tadi kajian dari Syekh Muhammad Anwar Al-Kashmiri sangat dalam sekali. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita yang sedang umroh diberikan kemudahan, kelancaran ya, dapat manasik yang sebaik-baiknya. Yang telah membantu kita, memberikan perhatian, Allah kabulkan hajatnya. Yang sakit Allah sembuhkan, dalam kesulitan Allah angkat kesulitannya, dan disampaikan cita-cita maksud tujuannya. Al-Fatihah.